Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini setelah minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna anak semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Nah, penasaran kan? Apakah kitab-kitab Allah hanya Al-Quran saja? Ataukah ada yang lainnya? Nah, kita akan belajar hari ini insya Allah anak-anak semua. Nah, anak-anak semua, kita perlu tahu bahwasanya beriman pada kitab-kitab Allah itu ada kurang lebih 3 poin. Poin pertama adalah kita meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Rasul merupakan messenger. Rasul merupakan pembawa pesan Tuhan, pembawa pesan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia sesuai dengan zamannya masing-masing seperti itu. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah kita yakin bahwasanya setelah kita meyakini adanya kitab tadi, kita juga harus yakin bahwasanya kitab yang kita yakini itu semuanya adalah merupakan wahyu, merupakan pesan dari Tuhan, pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Bukan karangan Rasul, bukan karangan manusia, bukan karangan siapapun, tetapi itu merupakan pesan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita mengimani isi kandungan dari setiap yang dikandung dalam kitab-kitab tersebut dari awal hingga akhir. Kalau dalam Al-Quran kita mengimani dari surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, kita wajib mengimani semuanya seperti itu. Bagaimana wujud pengimanannya Bapak? Nah, wujud pengimanannya untuk Al-Quran sendiri kita bisa baca ya. Kita bisa baca mungkin setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, atau bahkan setelah isya. Tidak perlu banyak-banyak. Boleh 1 halaman, boleh 2 halaman, atau bahkan boleh beberapa ayat saja. Yang penting kita bisa membacanya. Itu merupakan wujud keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Itu adalah poin pertama mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak, kitab ya, kita menggunakan kata-kata kitab. Kitab kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia merupakan buku. Ya, tetapi kata-kata kitab ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sehingga kita mengatakan kitab suci Al-Quran, kitab suci ini, kitab suci itu, dan seterusnya di dalam bahasa Indonesia. Nah, kitab sendiri secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Apa? Sesuatu yang ditulis. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian kitab ini didefinisikan sebagai seluruh aturan dan juga perintah yang tertulis seperti itu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri pun banyak sekali aturan, ketentuan, dan perintah yang wujudnya tertulis begitu ya anak-anak semuanya. Oke, itu merupakan Al-Quran atau merupakan definisi dari kitab dari segi bahasa maupun dari definisi apa itu kitab seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kitab dalam Islam hanya Al-Quran saja? Apakah itu saja? Apakah Rasul itu Nabi Muhammad saja? Atau ada yang lain? Nah, ternyata anak-anak mister semuanya, anak-anak bapak semuanya, dalam Islam kita mengenal ada kitab suci. Ya, dari sejarah Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad SAW ada 4 kitab suci ya. Ingat ya, ada 4 kitab suci. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Ya, betul sekali. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berikutnya yang tidak asing lagi bagi kita semuanya adalah adanya kitab Injil ya. Kitab Injil yang sudah kita tahu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Seorang nabi, seorang rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya di ujung dari silsilah para rasul ini ada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi penutup para rasul
yang merupakan Rasul terakhir di dunia ini, sehingga tidak ada Rasul setelahnya, membawa kitab yang bernama Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Seperti itu ya. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita lihat sejarah Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu merupakan seperti puzzle. Puzzle A, puzzle B, puzzle C, sampai terakhir, sampai semua puzzle itu sudah mau komplit, tinggal satu saja. Jadi Nabi Adam bawa puzzle A, Nabi Idris bawa puzzle B, dan seterusnya, sehingga Nabi Muhammad itu membawa puzzle terakhir untuk dimasukkan yang terakhir sehingga menjadi sebuah susunan risalah seperti itu. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, tidak ada pembawa puzzle setelahnya, tidak ada seorang Rasul ataupun Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, anak-anak mister semuanya, tahu tidak bagaimana proses penurunan Al-Quran itu? Apakah seperti menurunkan semen dari atas ke bawah? Apakah seperti melebarkan genteng dari atas ke bawah? Apakah seperti air hujan dari langit ke bumi? Nah, anak-anak mister semuanya, ternyata Al-Quran ini tidak diturunkan dengan secara langsung ya. Artinya ini Al-Quran turun langsung ke bumi. Tidak, ada prosesnya ya. Dalam penurunan Al-Quran, anak-anak mister semuanya, ada 3 tahap yang dilalui Al-Quran. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu semua Al-Quran itu akan diturunkan, ditulis di Lauhul Mahfuz seperti itu. Nah, setelah itu selesai, maka dari Lauhul Mahfuz itu akan diturunkan ke langit dunia, atau di dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan Baitul Izzah. Anak-anak semua pernah ada yang dengar seperti ini? Baitul Izzah. Nah, kalau ada yang pernah dengar berarti bagus. Berarti anak-anak mister, anak-anak bapak sudah pernah membaca literasi yang sangat bagus dan sangat luas sekali. Baitul Izzah merupakan tahapan kedua di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia seperti itu. Nah, setelah itu selesai, barulah Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia ke Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun. Seperti itu ya. Jadi Al-Quran tidak diturunkan seperti misal kita beli buku di toko buku, langsung dapat dari mukadimah sampai terakhir. Tidak, ternyata ya. Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian masing-masing ya. Ketika ada kejadian A, akan turun ayat berhubungan dengan kejadian A. Ketika ada kejadian B, akan turun ayat dengan kejadian B, sama seperti itu, dan seterusnya hingga kurang lebih 22 tahun proses penurunan Al-Quran dari langit dunia menuju Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Dari masa Nabi Muhammad ada sampailah sekarang, sampai hari kiamat, semua orang, semua manusia wajib berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai penutup, risalah penutup dari risalah-risalah sebelumnya, yaitu ajaran Islam seperti itu. Oke, nah bagian terakhir anak-anak mister semuanya, pernah dengar tidak istilah Makkiyah, Madaniyah? Apa itu Makkiyah? Apa itu Madaniyah? Nah, anak-anak mister semua mungkin pernah dengar ya. Ada sebagian yang pernah dengar, ada sebagian yang sudah tahu bahkan, atau sebagian anak-anak mister pasti sudah pernah menghafalkan surat-surat ini, baik surat-surat yang Makkiyah ataupun yang Madaniyah. Nah, anak-anak mister semuanya, Makkiyah adalah jenis surat di dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum adanya hijrah ya. Jadi Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, maka seluruh wahyu yang dalam bentuk Al-Quran maka akan digolongkan dalam golongan surah Makkiyah. Betul sekali. Nah, kemudian satu lagi, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, dan itu Al-Quran itu turun setelah periode hijrah. Hijrah kemana? Hijrah dari Mekah ke Madinah, yang waktu itu adalah namanya kota Yasrib. Maka seluruh wahyu ini yang merupakan Al-Quran akan digolongkan sebagai surah-surah Madaniyah. Nah, jangan keliru ya anak-anak semua. Maka kalau kita sebut Al-Quran, maka tidak ada jenis lain. Jenis pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah.
biasanya juz 30 di akhir-akhir itu adalah surah-surah berhubungan dengan surah Makkiyah. Artinya apa? Artinya surah-surah itu pasti turun sebelum periode hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga disebut sebagai Makkiyah. Sedangkan surat-surat yang biasanya panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran itu merupakan surah-surah Madaniyah. Artinya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Artinya adalah surah itu diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Insyaallah hanya hari ini, hanya ini yang bisa kita pelajari untuk hari ini dengan waktu yang cukup singkat, tetapi dengan materi yang sangat mendalam. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan dengan materi yang lebih tak kalah menarik dan tentunya menambah wawasan anak-anak semua untuk menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dan berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.